Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan manfaat dari IPS. IPS merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan Sosial, yang mana mata pelajaran ini sudah pernah kita tempuh sewaktu kita duduk di bangku sekolah dasar maupun menengah. Berbicara sedikit tentang sejarah dari IPS, IPS pertama kali dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah itu di negara Rugby, Inggris pada tahun 1827. Kemudian menyusul Amerika Serikat pada tahun 1892 yang dimana namanya disebut dengan Social Studies. Nah, di Indonesia sendiri IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah pada tahun 1975 yang mana dilatar belakangi oleh peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Baiklah, langsung saja masuk kepada pengertian IPS menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Ahmadi, IPS merupakan ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi program pendidikan dan pengajaran di sekolah maupun kelompok belajar yang sederajat. Yang kedua, menurut Ali Imran, IPS merupakan ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Yang terakhir adalah menurut Abu Ahmadi, yang mana IPS merupakan paduan atau fusi dari ilmu-ilmu sosial. Dari beberapa pendapat yang telah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa materi IPS bersumber dari ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi sosial, astronomi, geografi, ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu-ilmu sosial lainnya yang dijadikan sebagai bahan baku untuk program pendidikan dan pengajaran. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan dari IPS. Ada 3 tujuan dari IPS menurut Bruce Joyce. Yang pertama adalah Humanistic Education, yaitu pendidikan kemanusiaan, yang mana bertujuan untuk membentuk peserta didik yang dapat memahami setiap pengalaman kehidupannya serta mengerti arti dari kehidupan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah Citizenship Education, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Diharapkan peserta didik dapat ikut berpartisipasi secara efektif dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga adalah Intellectual Education, yaitu pendidikan intelektual. Diharapkan peserta didik dapat menganalisis dan memecahkan setiap masalah sosial yang ada serta melakukan tanya jawab mengenai perkembangan ilmu-ilmu sosial yang tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Dan dapat disimpulkan bahwa tujuan IPS yaitu untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik yaitu yang memiliki knowledge atau pengetahuan, attitude atau sikap dan nilai, serta keterampilan atau skill. Kemudian yang ketiga adalah manfaat dari IPS. Yang pertama yaitu membekali peserta didik untuk dapat berinteraksi dengan baik dengan lingkungan sosialnya. Kemudian yang kedua adalah membekali peserta didik agar dapat mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan peserta didik yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan selanjutnya adalah diharapkan peserta didik dapat memahami setiap situasi-situasi sosial. Dan yang terakhir adalah diharapkan peserta didik mampu mengembangkan aspek pengetahuan atau knowledge, understanding atau pemahaman, serta skill atau kemampuan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Anda semuanya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.